Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita tazakkur dan tafakkur, mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga dengan demikian kita termasuk golongan orang-orang yang tidak lalai ingat kepada Allah, walaupun kita disibukkan dengan aktivitas pembelajaran. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di bulan Rabiul Awal yang lebih dikenal dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, bagaimanakah kita mewujudkan keteladanan Nabi Muhammad dalam meraih prestasi di era pandemi ini? Prestasi adalah kegemilangan, sebentuk buah dari perjuangan. Dalam situasi normal, kita mengetahui prestasi diraih dengan kondisi di mana seseorang bersusah payah meraihnya. Apalagi di masa pandemi ini, kita bisa bayangkan berapa kali lipat susah dan payah yang dihadapi seseorang agar bisa berprestasi. Pandemi adalah masa sulit yang bangsa Indonesia harus atasi. Jangankan berprestasi, bisa bertahan hidup juga sudah sangat luar biasa. Namun di masa wabah virus di mana-mana ini, ada banyak orang yang from home dan ternyata bisa meraih prestasi. Kegemilangan yang mereka dapatkan tidak hanya membanggakan diri, namun juga menjadi suatu hal yang dapat memacu semangat orang lain agar turut berkarya dalam kehidupannya. Lalu bagaimana caranya kita bisa mewujudkan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai landasan meraih prestasi di masa pandemi ini? Pertama, kita harus ingat dengan kesabaran Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi memiliki kesabaran yang tidak ada habisnya. Kesabaran sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi ini. Kesabaran akan membawa seseorang lebih ridho dengan apa yang terjadi dan dapat berprestasi lebih baik lagi karena keridoannya tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Kedua, as-siddiq yang berarti selalu benar atau jujur. Semua Rasul Allah SWT tidak pernah berbohong, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Sifat ini tertulis dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 41 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Kita harus jujur dengan diri sendiri bahwa kita memiliki potensi yang mungkin saja belum tergali agar dapat berprestasi. Selanjutnya, al-amanah yang berarti dapat dipercaya. Sifat al-amanah pada Rasul memiliki arti bahwa Rasul dapat dipercaya. Sifat ini tertulis dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara 106-107.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu. Usahakan dalam diri kita muncul sifat amanah ini agar terhindar dari masalah di kemudian hari. Dalam meraih prestasi, sifat amanah akan membantu kita untuk dapat dipercaya oleh orang lain." Kemudian at-tabligh yang berarti menyampaikan. Semua wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu Rasul sampaikan semuanya kepada umatnya. Tidak ada satu wahyu pun yang disembunyikannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Dan juga Al-Fatanah, atau yang berarti Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Sifat ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 83 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatim man nasha inna rabbaka hakimun alim. Artinya, dan itulah hujan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Quran Surah Al-An'am ayat 83. Dengan merujuk kepada keteladanan Nabi, segala permasalahan yang dihadapi termasuk ujian pandemi COVID-19 akan bisa kita hadapi tanpa perlu berkeluh kesah atau melupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sesuatu itu buruk, namun ternyata hal itulah yang terbaik dalam hidup kita. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.